Menurut laporan eksklusif Fabrizio Romano, Manchester City dikabarkan telah sepakat untuk merekrut James Trafford dari Burnley. City akan merogoh kocek sebesar 27 juta pounds untuk mendapatkan tanda tangan kiper berusia 22 tahun tersebut. Burnley disebut telah menyetujui nilai transfer tersebut dan memberi lampu hijau bagi pemain untuk pindah ke Etihad Stadium. Proses transfer ini diprediksi akan tuntas dalam waktu dekat. Trafford dijadwalkan akan tiba di Manchester pada Senin depan untuk menjalani tes medis. Setelah menyelesaikan tahap medis, kiper muda Inggris itu akan segera diperkenalkan sebagai bagian dari skuad City untuk musim depan. Sejak bursa transfer dibuka, Darwin Núñez memang masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas Liverpool. Awal musim panas ini, Napoli sempat menjadi tujuan utama Núñez. Namun klub Italia itu akhirnya memilih opsi lain. Kini, menurut laporan eksklusif Give Me Sports, jalan karir Núñez mungkin akan berbelok ke Timur Tengah. Sumber menyebut bahwa klub Saudi Pro League Al Hilal menjadi klub paling serius mengejar Núñez. Liverpool dikabarkan menyambut positif pendekatan tersebut. Kedua klub saat ini sedang dalam proses pembicaraan lebih lanjut mengenai detail transfer. Keputusan Liverpool untuk melepas Núñez tidak lepas dari rencana besar mereka di bursa transfer. The Reds dikabarkan membutuhkan dana segar untuk memburu Alexander Isak dari Newcastle United yang harganya mencapai 150 juta pounds. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Emiliano Martinez ternyata bukan sekadar isu belaka. Klub asal Manchester itu dikabarkan sudah mengajukan penawaran resmi ke Aston Villa untuk memboyong sang penjaga gawang. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU disebut menawarkan skema pinjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Namun tawaran dari setan merah itu langsung ditampik oleh Aston Villa. Manajemen Villa sama sekali tidak berminat melepas kiper andalan mereka, sehingga mereka menolak mentah-mentah opsi pinjaman yang diajukan MU. Meski begitu, laporan yang sama menyebut bahwa pintu transfer Martinez belum sepenuhnya tertutup. Jika MU datang dengan penawaran yang lebih menarik, Villa bersedia mendengarkan. Sebuah kabar mengejutkan datang dari internal Manchester United. Bek senior mereka Luke Shaw dilaporkan siap untuk angkat kaki dari Old Trafford setelah lebih dari 1 dekade mengabdi. Keputusan Luke Shaw untuk mempertimbangkan hengkang dari Old Trafford sangat beralasan. Pasalnya posisinya di tim utama kini tidak lagi aman seperti pada musim-musim sebelumnya. Ia harus bersaing ketat dengan Diogo Dalot, Patrick Dorgu, serta pemain muda berbakat Diego Leon. Keinginannya untuk mendapatkan menit bermain yang lebih terjamin menjadi alasan utama ia ingin mencari klub baru. Saat ini sudah ada ketertarikan serius yang datang dari klub Arab Saudi. Berdasarkan laporan dari Defensa Central, negosiasi kontrak baru Vinicius bersama Real Madrid terhambat karena permintaan bonus dari sang pemain. Ia menginginkan paket gaji senilai 30 juta euro per tahun. Angka tersebut setara dengan bayaran Kylian Mbappe yang menerima bonus lantaran bergabung secara gratis. Vinicius menilai kontribusinya di klub layak dihargai dengan nilai yang serupa. Akan tetapi, Presiden Real Madrid Florentino Perez tidak sependapat. Ia menilai angka tersebut terlalu tinggi untuk pemain yang masih terikat kontrak. Kendati belum menyetujui permintaan Vinicius, manajemen klub tetap ingin mempertahankannya. Mereka bersedia memberikan gaji tertinggi yang berlaku saat ini di skuad utama. Madrid juga tengah merancang pertemuan langsung dengan Vinicius. Mereka ingin membicarakan masa depan sang pemain secara terbuka. Barcelona dan Jules Koundé akhirnya resmi mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak sang bek hingga Juni 2030. Kesepakatan ini menegaskan komitmen jangka panjang antara pemain asal Prancis itu dan klub asal Katalan. Negosiasi berjalan lancar antara pihak klub raksasa La Liga Spanyol ini dengan perwakilan Koundé. Meski proses penandatanganan resmi belum dilakukan, semua poin utama dalam kontrak baru telah disepakati. Koundé dijadwalkan menandatangani kontrak barunya pada pekan depan. Perpanjangan kontrak ini menjadi sinyal kuat bahwa klub masih sangat mempercayai kualitas dan kontribusinya dalam proyek jangka panjang Blaugrana. Manchester United Ruben Amorim menegaskan kesiapan timnya untuk menerima kembali Jadon Sancho, Anthony, dan Alejandro Garnacho jika memang dibutuhkan. Ketiga pemain ini sejatinya ingin dilepas Manchester United
karena dianggap kerap menimbulkan masalah di ruang ganti klub. Namun Amorim menekankan ketiga pemain tersebut tetap menjadi bagian dari skuad dan akan bergabung bila diperlukan. Terkait potensi transfer, Amorim juga memberikan pandangan realistis. Jika klub tidak mendapatkan tawaran yang sesuai, mereka akan bertahan. Saya siap menyambut mereka kapan saja. Amorim menyatakan keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen Setan Merah. Dengan pernyataan ini, Amorim menunjukkan pendekatan tenang dan strategis dalam menyambut musim kompetisi 2025-2026. Klub Amerika Serikat Inter Miami resmi mengamankan tanda tangan gelandang asal Argentina Rodrigo de Paul. Kesepakatan transfer dengan Atletico Madrid telah rampung dengan nilai mencapai 15 juta euro. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan transfer ini menandai akhir dari proses negosiasi yang telah disepakati sejak pekan lalu. Pemain 31 tahun tersebut dijadwalkan tiba di Miami dalam 24 jam ke depan. Kehadiran Rodrigo de Paul diyakini akan menambah kekuatan lini tengah Inter Miami, di mana klub milik David Beckham ini terus berambisi memperkuat skuad demi bersaing di papan atas MLS. Klub Brasil Botafogo tengah menjalin negosiasi intens untuk mendatangkan striker asal Iran Mehdi Taremi. Meskipun gaji sang pemain terbilang tinggi, manajemen Botafogo tetap optimistis dapat menyelesaikan proses transfer dengan hasil positif. Saat ini, pembicaraan terus berlanjut antara Botafogo dengan pihak striker 33 tahun tersebut. Botafogo juga menunjukkan keseriusan penuh dalam mengamankan tanda tangan penyerang Inter Milan tersebut. Kehadiran Taremi dinilai dapat memperkuat lini depan Botafogo dan memberi dorongan signifikan dalam persaingan domestik maupun kontinental. Jika tercapai, ini akan menjadi salah satu rekrutan terbesar Botafogo dalam beberapa musim terakhir. AS Roma selangkah lagi meresmikan kedatangan Wesley sebagai rekrutan anyar di posisi bek kanan. Pemain milik Flamengo tersebut dijadwalkan akan bertolak ke Roma hari Sabtu. Menurut laporan Fabrizio Romano, proses finalisasi kesepakatan mencapai tahap akhir. Transfer ini disepakati dengan nilai awal sebesar 25 juta euro ditambah bonus sebesar 5 juta euro dalam bentuk add-on. Kesepakatan ini sebenarnya sudah dicapai sejak pekan lalu dan kini hanya tinggal menunggu prosedur administrasi sebelum pengumuman resmi dilakukan. Wesley diproyeksikan menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Gianpiero Gasperini yang akan memulai era baru di ibu kota Italia musim 2025-2026 ini. Raksasa Prancis PSG dilaporkan siap membuat keputusan besar pada bursa transfer musim panas 2025. Kiper andalan mereka, Gianluigi Donnarumma, kemungkinan besar akan dilepas ke klub lain. Langkah ini diambil karena negosiasi perpanjangan kontrak sang pemain menemui jalan buntu. PSG tidak ingin mengambil risiko kehilangan kiper timnas Italia itu secara cuma-cuma di akhir musim nanti. Kabarnya, manajemen klub merasa frustrasi karena pembicaraan kontrak baru tidak menunjukkan kemajuan sama sekali. Pengalaman pahit saat kehilangan Kylian Mbappe secara gratis menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Alhasil, menjual Donnarumma pada musim panas ini menjadi opsi yang paling realistis. Sejumlah klub top Eropa pun diyakini sudah memasang kuda-kuda untuk memperebutkan tanda tangannya. Menurut laporan ESPN, Garnacho berpeluang besar merumput di Jerman musim depan. Pasalnya, Bayern Munchen dikabarkan tertarik merekrutnya. Alasan utama Bayern Munchen tertarik pada Garnacho adalah karena mereka sedang mengalami krisis pemain sayap. Mereka bahkan sudah menghubungi MU untuk memulai proses transfer. Die Roten juga telah mengutarakan minat mereka untuk meminang sang winger ke MU. MU sendiri sebenarnya terbuka melepas Garnacho ke Bayern, asalkan sanggup memenuhi harga yang diminta. Setan Merah kabarnya meminta setidaknya 70 juta euro untuk melepas winger muda mereka. Setelah tarik ulur panjang selama lebih dari sebulan, Arsenal akhirnya mencapai kesepakatan dengan Sporting untuk mendatangkan Victor Gyökeres.
Striker asal Swedia itu dijadwalkan menjalani tes medis akhir pekan ini sebelum resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar The Gunners dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Tak hanya itu, Gyökeres juga akan mewarisi nomor punggung legendaris 14 yang pernah dipakai ikon klub Thierry Henry. Semua mata kini tertuju pada Gyökeres. Akankah ia mampu menjawab ekspektasi tinggi dan menulis cerita baru sebagai pemilik nomor 14 yang melegenda? Manchester United dikabarkan sedang mengubah strategi transfer mereka di musim panas ini. Setan Merah disebut akan fokus memburu tanda tangan Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Minat MU terhadap Mateta bukan tanpa alasan. Striker asal Prancis ini memang menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Gaya bermain Mateta juga disebut cocok dengan skema pelatih MU Ruben Amorim, sehingga membuat sang manajer tertarik untuk membawanya ke Old Trafford. Transfer Mateta lebih realistis untuk terjadi karena harganya yang tidak terlalu tinggi. The Eagles dilaporkan siap berpisah dengan sang pemain. Namun Crystal Palace dikabarkan membandrol striker mereka sekitar 50 juta pounds. Timnas Indonesia U23 berhasil memastikan diri lolos ke final Piala AFF U23 2025. Kepastian ini didapatkan setelah skuad Garuda mengalahkan Thailand di semifinal melalui adu penalti. Timnas Thailand U23 unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol dari Yotsakon Burapa di menit ke-60. Namun Timnas Indonesia U23 mampu menyamakan kedudukan berkat gol Jens Raven. Di babak adu penalti, Indonesia menang 7-6 atas Thailand. Berkat kemenangan ini, Timnas U23 sudah ditunggu oleh Timnas Vietnam di final Piala AFF U23 2025.